Oke, channel kembali lagi di Mercedes-Benz A200 Sedan, trimnya Progressive Line. Untuk mesin, dia pembukaannya ini ya, sudah hidrolis, satu panel aja di kiri, tapi belum ada peredam. Tenaganya dia cc 1332 cc ya, kecil tapi pakai turbo. Jadi tenaganya juga lumayan gede, 168 PS dengan torsi 250 Nm. Kalau horsepowernya dia 163 ya. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,1 detik. Konsumsi bahan bakar juga masih masuk akal. Dalam kota 110, luar kota 115. Ini untuk jumper gampang ada di sini. Jadi kelas Mercy. Memang sayangnya belum ada peredam aja. Grillnya juga keren ya, dia kayak satu bilah gitu aja, kayak ala-ala AMG gitu, padahal ini bukan AMG ya. Untuk lampu dia Predator face yang dengan DRL menyiku gitu, bahasa desain yang baru, dan ini DRL gantian sama Sein. Untuk lampu utamanya dia ada LED projector, lampu besarnya kelas terdalamnya. Dia menggunakan teknologi lampunya LED high performance. Corner sensor ada 6 di depan, di belakang juga ada 6. Ini ya saya pojok jadi aman. Ground clearance 160 mm. Kemudian di sini untuk velgnya ini yang juga keren. Dia palang 5 kayak 5 spokesnya AMG gitu ya. Two-tone di sini. Di sini dia juga pakai bannya Hankook dengan profil bannya di sini 225/45 R18. Di bawah spion sini ada welcome light, Sein LED di spion, window line chrome. Untuk masuk belum ada akses smart key ya. Ini layout dari door trimnya. Sini bahan soft touch, sampai ke armrest ini soft touch. Yang bawah sini baru hard plastik. Ini ada ambient lightnya, ini motif karbonnya. Pengaturan jok sisi driver sudah elektris dengan 3 memory seat, electric mirror, electric track, dan dia sudah power window-nya all auto, auto down dan auto up. Spionnya juga ini ya, ini dengan sensor jepit. Belum ada segitiga merah di sini untuk blind spot warning. Ada window lock juga. Ini untuk buka bagasi belakang. Di bawahnya ada bottle holder dan door pocket, lapis karet. Ada lampu di pintu juga. Ini tulisan plat Mercedes-Benz-nya nggak nyala ya. Di sini ada pengaturan lumbar support untuk 4 sisi. Joknya kulit sudah artikel leather. Ini supportnya bisa dipanjangkan secara manual. Di bawah ada ini ya, transmisi sudah matic. Ada footrest di pojok. Ini pedal rem sudah sekaligus atau brake hold-nya ditekan yang lama, jadi auto hold. Yang kanan ini pedal gas tapi belum model organ, dan ketika ditekan di dalamnya ada tombol untuk kick down. Bahan di sini hard plastik. Ini pengaturan lampunya auto high beam sama lampu parkir kiri kanan belakang ya, electric park brake. Ini fog lamp belakang serta ini untuk dimmer. Motif ini black piano, bahan sini soft touch. Ini kisi-kisi AC model turbin dengan ambient light. Bahan sini juga soft touch, serta ini bunyi klaksonnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu coba masuk. Di dalam sini ini speedometer sekaligus ini ya, MID-nya. Ini dia ngasih tahu aja, nggak ada ini, dia bisa rolling ke belakang. Kita tunggu aja. Ini nggak bisa hilang ya ternyata ya. Nanti kita untuk kelistrikannya, karena persis kayak A200 hatchback, nanti kita kesana aja untuk tunjukin isi semuanya.
Di kanan sini atas transmisi 7 speed dual clutch. Yang di kiri ini untuk tuas wiper dengan saklar untuk sein ya, terintegrasi. Ini ada pedal shift untuk menurunkan, yang kanan untuk menaikkan. Yang ini trackpad untuk ngatur yang di head unit, yang ini trackpad untuk ngatur instrumen cluster depan. Kemudian di bawahnya yang di kiri ini ada Bluetooth teleponi sama audio steering switch. Yang di kanan sini ada cruise control, pengaturan setir, ini ya, tilt teleskopik, enteng. Dan ini ada airbag untuk sisi driver, total ada 7 di mobil ini. Ambient light juga sampai bawah ya. Radius putar 5,9 meter. Di atas ada speaker, dan ini ban juga masih soft touch. Yang ini nggak bisa nyala, kita cobain aja. Kita ulangin. Nah itu dia. Untuk kisi-kisi AC dia juga udah 3 model ya, model 3 lubang ini, dan dia turbin, bisa dibuka tutup. Dan ada ambient light-nya. Nah nih, jadi dia ada phone, terus ada navigasi, ada radio, media, dan ada info. Info ini, nah ini ada gas sama brake-nya, bisa dilihat ya. Ini touchscreen juga, dan ini engine, ada torque sama powernya. Konsumsi dia modelnya grafik, owner's manual, ini buku petunjuk. Kemudian ada comfort, ada seat comfort, ini kinetic seat, dia gerak-gerak aja untuk bikin kita nggak ngantuk. Ini pengaturannya, ada backrest, seat surface sama intervalnya juga bisa diatur. Ini untuk eksekusinya. Begitu juga yang di sisi penumpang depan. Ambient light ada 64 pilihan warna, bisa diatur sesuai sesuka hati, dan ini keterangannya juga bisa diatur. Memang untuk ambient light Mercy unggul ya, banyak pilihan warnanya. Nah ini kalau nggak starter kayak begini. Nah ini Mercedes-Benz apps, dia ada Android Auto, Apple CarPlay udah ada. Nah ini settingan untuk vehicle-nya, ada quick access, ini ada shortcut-nya juga di bawah. Dia ada ESP, stability control, sama mematikan sensor parkir, assistance, ada kamera parkir, ada active brake assist. Di sini untuk ini ya, ngerem sendiri kalau kita lalai, sama attention assist kalau kita capek, dikasih tahu suruh istirahat. Vehicle ini untuk dynamic select untuk mode berkendara, winter tire limit, seat adjustment, near AC entry exit, jadi setirnya naik turun. Setir sih enggak ya karena masih manual, tapi dudukannya yang maju mundur supaya kita gampang keluarnya. Standby mode, acoustic lock, auto folding mirror, karena dia udah auto folding ya spionnya, sama pencarian SPBU. Lampu ini juga bisa diatur, ambient light yang tadi, surround lighting, interval lampu dalam, lampu luar. Nah ini sistem language, control, wifi, unit, software, pin. Nah ini dia, kayak gitu. Serta di bawahnya ada untuk tab untuk ini ya, themes, kenyamanan, dan di bawahnya ada untuk favorit. Ini ada shortcutnya juga untuk favorit di bawah. Yang start stopnya sama ada start stop. AC kalau yang hatchback single zone sama GLA single zone, yang sedan ini malah dual zone ya, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing, sporty banget. Tapi arah semburan sama fan speed masih jadi satu. Auto climate control, front rear defogger udah dapet. Ini hazardnya segitiga ikut berdenyut, open close air sama AC, dan ini sync untuk bikin jadi satu zone. Kemudian ada penambahan spek di sini, ada wireless charger ya, kalau yang dulu pertama kali banget masuk nggak ada. Dan ada holdernya yang untuk handphone di sini, supaya handphone kita nggak terpontang-panting waktu kita berkemudi agresif. Ada power outlet, ada untuk smartphone connection Type C. Nah ini cup holder, di bawahnya ada
buat taruh kunci kalau baterainya habis tetap bisa starter. Ini untuk shortcut volume, navigasi, radio, telepon. Ini trackpadnya untuk nyatur di head unit. Ini bantalan aja, bukan tuas transmisi. Mode berkendara. Nah ini sport, individual, comfort, eco. Belum ada sport plus. Di bawah sini untuk kamera, cuma dia pasti minta starter dulu ya. Nanti pakai yang di situ aja, karena untuk kamera sama persis modelnya. Dan ini untuk quick access, sama ini favorit yang tadi. Armrest soft touch, pembukaan sudah model butterfly, serta di dalamnya ada 2 buah USB-C. Dan ini masih dalam ya ke bawah, lapis bahan Bluetooth juga. Yang A headspec sama GLA cuma 1, kalau ini 2 ya. Kemudian ini joknya Artico leather. Dia ada leg support yang bisa panjangkan secara manual. Di sini bahan hard plastik. Ada laci yang bisa dikunci juga, pembukaan soft opening dengan beberapa kompartemen. Dilapis bahan Bluetooth juga. Ini depannya motifnya evaporated ya. Ini ada embedded juga sampai sisi penumpang depan. Motif karbonnya, coraknya. Bahan di atasnya masih soft touch. Di sini ada airbag sisi penumpang depan, total ada 7. Ada tweeter di kiri dan di kanan. Airbag di pilar A. Seatbelt rapi tutup cover tapi fix, hand grip nggak ada. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta mic untuk telepon dan card holder. Di tengah ada untuk ini ya, lampu baca kiri dan kanan, keluarnya dari bawah spion sini, jadi khas Mercy. Kemudian ini untuk lampu kabin depan, ini yang belakang, dia warm white ya, LED kekuningan. Ada tempat kacamata lapis karet, spion elektrokromatik atau dimming. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu serta card holder. Masih ada juga nih mic untuk telepon dan udah nggak ada hand grip lagi. Untuk kamera parkir, nanti kita coba yang di hatchback karena sama aja. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Di belakang juga nggak ada akses marquee. Di belakang, di atas ini hard plastik, yang di sini soft touch, ini soft touch. Yang bawah ini juga hard plastik, jadi yang soft touch yang di tengah aja. Atas bawah masih hard plastik. Di sini ada untuk tweeter ya, speaker. Tweeter, speakernya di bawah sini dengan door pocket dan ambient light juga sampai ke bawah sini warna ungu. Power window-nya dia auto down sama auto up juga. Dia auto down. Dan pembukaannya udah habis, jadi ngeluarin tangan udah nggak pentok kaca lagi. Dan auto up dengan sensor jepit. Di bawahnya udah nggak ada lampu di pintu, serta masih ada child lock di sini, model switch. Coba masuk. Di belakang sini ada seat pocket dan dia ada colokannya ya, supaya lega penumpang belakang. Ambient light juga sampai bawah. Kisi-kisi AC di belakang juga ada. A200 hatchback sama GLA nggak ada ya. Dan di bawah juga ada 2 buah USB-C 5 volt untuk ngecas dan tempat penyimpanan. Masih ada tonjolan juga di sini. Seat pocket juga ada di belakang kursi penumpang depan, serta ini layout dari dashboardnya. Headrest penumpang depan yang di depan sini bisa dimajuin juga ya secara manual di sini. Tapi emang belum ada sunroof. Di sini ada hand grip model retract dengan hook serta lampu baca LED kekuningan warm white. Kiri dan kanan sama aja. Ada airbag di pilar C. Seatbelt rapi tutup cover dengan lintasan tersendiri ya. Bahkan dikasih tempat buat nyiketnya. Ini. Jadi dia udah nggak kejepit lagi ketika joknya nanti ditutup habis dilipat. Penumpang tengah juga dapat seatbelt 3 titik proper. Headrest 3-3-nya ini adjustable ya. Yang tengah sini dia sayangnya emang belum ada armrest, tapi ada bisa dibuka porsi 20-nya di sini. Sebentar. Ini ada tuasnya di sini, tapi entah kenapa keras sekali ya. Di belakang sini ada rotator dari Isofix. Ini joknya sudah Isofix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk pelipatan di sini nanti kita lihat di belakang ya. Biasanya sedan ada di belakang bagasi. Nah ini pengikatnya.
rem belakang cakram tentunya. Di atas ada Hammond stop lamp, ada rear defogger. Ini desain lampunya LED bar. Dan ini ketika fog lamp belakangnya nyala, dia cuma ada di kanan aja. Di bawah ada reflektor, 6 sensor parkir. Ini housing dari knalpotnya, tapi dummy ya, yang aslinya di bawah situ. Di tengahnya juga dikasih chrome ya, memanjang supaya elegan karena ini sedan. Di belakang ada lampu plat nomor sudah LED, warna putih. Ini untuk kamera mundurnya. Dia kalau nggak dibutuhin dia ngumpet, kalau dibutuhin dia baru keluar. Kita coba buka. Di bagasi ini ada colokan untuk naruh barang. Di bawahnya ada ini ya kayak ampli sama tempat naruh barang. Begitu juga di sini. Lampu bagasi di tengah, di atas. Di kiri kanannya emang udah polos, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini untuk ini melipat kursi di depannya untuk memperluas bagasi. Tangkai sudah rapi tertutup cover. Ini lampu untuk ngasih tahu pengemudi belakang, dan ini yang di bawah untuk menerangkan ke bawah. Ada colokan sini untuk nutup. Ini masih manual ya. Serta ini desainnya dari belakang secara overall. Kapasitas tangki 43 liter dengan tangki cadangan 5 liter. Air tulisannya minimal RON 95. Dan ini ketika dibuka ada dorongannya di sini buat naruh. Dan katupnya dia kayak model sikat gitu, jadi unik. Di belakang ini untuk pelipatannya ya, yang tadi. Nah ini dia, ini porsi 60 nya. Nah ini tadi yang bisa dilipat sendiri ya, porsi 20 nya ada colokannya. Ini porsi 40 nya, nah, kayak gitu. Di depan pengaturan jok sama lengkapnya elektris dengan 3 memory seat. Ada 4 sisi pengaturan lumbar support, leg supportnya bisa dipanjangkan secara manual. Serta ini kondisinya ketika bangku baris kuda terlipat, kondisi maksimal untuk angkut barang yang panjang terutama ya. Kalau yang tinggi nggak bisa, nggak muat karena ini sedan. Kita coba sekalian matiin ACC on nya seperti itu. Di bawah ada ini ya tempat penyimpanan mode jaring, dan nih wireless chargernya tadi ada gambarnya telepon sama halilintar di sini. Jadi kayak ada penambahan spek. Ada back sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan, serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Kita coba kunci ya, belum ada akses smart key jadi masih dari sini. Nah ini dia sudah auto folding, auto tutup dan dibuka, dia otomatis kebuka. Untuk bagasi kita coba di sini belum sensor ya. Nah ditekan yang lama dia akan kebuka, tapi untuk dorongnya masih harus kita ini ya, dorong, dipencet dia nggak bisa nutup karena ini bukan motorized. Oke, sekarang kita ke sana untuk lihat kamera parkirnya. Ini dia tadi untuk speedometernya. Jadi dia bakal persis kayak gini ya. Ini yang 200 hatchback. Jadi karena ini sudah MBUX, tiga-tiganya bisa diganti. Ini yang kanan ada RPM, konsumsi, eco. Ini untuk navigasi. Yang ini untuk assistance, lane departure warning. Nah ini ada tengahnya ada no message. Tires ini juga TPMS-nya juga ada, tapi kita harus jalan. No message ini berarti mobilnya sehat ya, nggak ada pesan apa-apa, kerusakan apa-apa. Nah, ini coolant, pendingin, oli mesin, dan consumption info. Ketika pencet home, di tengahnya ada lagi juga. Kita mulai dari pojok, ini ada assistance. Ini yang tadi. Nah ini attention level. Kalau kita capek dikasih tahu ya sama dia. Dan ini bisa dipenuhin. Seperti itu. Di tengahnya sini ada telepon, navigasi juga ada. Nah itu. Ada trip yang tadi. Kemudian ini radio. Dan ini media, dan ini stylesnya. Ini maksudnya untuk mengganti ya. Ini yang klasik. Saya sendiri sukanya yang ini progresif. Nah itu dia. Bisa juga diganti yang sport. Seperti itu ya, bisa diganti-ganti. Yang di pojok sini, yang tadi yang servis, yang pertama kali tampil. Ini trip.
Nah, ini ada kilometer, kecepatan, konsumsi. Ini mulai dari reset, dan ini full screen ya, seperti itu. Untuk kamera ini kita tatap aja ya. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, ini kameranya. Ini dia bisa parkir otomatis juga. Ini sekalian tampil radarnya di sini. Ini untuk yang belakang. Nah, kayak gitu. Kemudian ini belakang, tapi dengan tampilan sensor juga. Ketika kita akan ke play, nah ini dia. Sekalian keluar garis prediktifnya dan juga dinamis mengikuti arah setir. Jadi kita bisa nggak kebantu kalau parkir. Sama tampilan sensor parkirnya juga. Ketika dia akan ke play, dia langsung hilang. Nah, udah selesai. Sekarang kita keluar aja. Jadi sekian ya, itu tambahannya untuk kamera parkirnya dari A-Class ini, sama aja. Oke, sekian.